Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita soal-soal latihan ujian sekolah. Melanjutkan dari soal yang kemarin yang sudah kita bahas 1-5. Pada bagian ini kita akan menyelesaikan soal-soal LUS tersebut, soal nomor 6-10. Dan ini tentu untuk kalian kelas 12 IPA yang akan menghadapi ujian sekolah. Baik, langsung saja kita lihat soalnya. Soalnya kemarin aslinya seperti ini, sekarang kita potong soal nomor 6. Balok bermasa M sama dengan 4 kg diikat pada ujung tali, sedangkan ujung tali yang lain dililitkan pada katrol berjari-jari 10 cm dan bermasa 2 kg. Tentukan percepatan yang dialami oleh benda tentunya. Dan ini sudah ada pilihannya A, B, C, D, E. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, tentu kita harus mengingat teori yang sudah kita pelajari, yaitu tentang teori rotasi atau benda berotasi. Yang pertama, kita lihat dulu bahwasanya tadi massa benda adalah 4 kg. Ini massanya 4 kg. Kemudian yang berikutnya katrol. Ya, jari-jarinya 10 cm, tentu ini akan kita rubah menjadi meter satuannya nanti, jadi 0,1 meter. Kalau jari-jari itu kita gambarkan, maka tentu dari titik tengah sampai pada bagian luar dari katrol ini. Inilah yang nanti nilainya 0,1 meter. Dan berikutnya yang diketahui ketiga, massa dari katrol. Ini kita tuliskan juga biar teringat 2 kg. Selanjutnya, selain beberapa komponen tadi yang ada di dalam soal, kita harus mengetahui, tidak boleh lupa bahwasanya katrol itu kalau berputar, berotasi, dia akan memiliki momen inersia. Dan karena katrol ini berbentuk silinder pejal, maka momen inersianya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Karena ini nanti katrol itu berputar, maka di bagian tali ini memiliki gaya tarik atau gaya tegang tali yang di sini kita simbolkan dengan T. Dan selanjutnya kita mengingat tadi bahwasanya massa dari benda 2 kg. Karena dia memiliki massa, maka dia memiliki gaya berat yang tentu arahnya itu adalah ke bawah. Dan gaya berat itu kalau kita ingat simbolnya itu adalah W, dan W itu sama dengan M kali G. Karena massanya itu massa benda, massa balok 4 kg, maka langsung kita cari W-nya, yaitu 4 kali 10. Karena gravitasi ini selalu diambil 10 kalau tidak diketahui. Kecuali kalau diketahui, biasanya diambil sesuai dengan yang diketahui. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Selanjutnya, ini karena ada aksi gaya berat, maka tali ini akan memberikan reaksi dengan gaya T juga. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa benda atau balok ini nanti akan meluncur ke bawah dan dia memiliki percepatan A, dan A inilah nanti yang kita diperintah untuk mencari. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan. Yang pertama kita lihat katrol dulu, kita fokus pada katrol. Katrol berotasi, ini berarti berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Dan karena yang bekerja, yang membuat katrol ini berputar sehingga dia memiliki momen gaya itu T saja, sehingga T sama dengan setengah mr kuadrat. Ini I kita ganti langsung dengan setengah mr kuadrat. Dan alfanya kita harus ingat bahwa alfa itu sama dengan A. A itu adalah percepatan linier dan R jari-jari. Terus kalau kita sederhanakan kuadrat dengan R, ini bisa kita coret sehingga tinggal R saja. Oh ya, di sini kurang simbol A ya, karena di sini masih ada A. Ini tambahkan dengan A kecil. Dan kita bisa sederhanakan, tentu T sama dengan setengah mRA. Terus kita masukkan nilainya setengah kali M dari katrol tadi 2 kg, jadi 2 kali R-nya sudah kita ganti menjadi 0,1 satuan meter dan kali A. Sehingga kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 0,1 A. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Sekarang kita lanjutkan dengan meninjau benda. Nah, bendanya, pada benda karena dia juga bergerak, meluncur, maka dia berlaku hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan di sini pada benda ini tadi ada gaya W ke bawah yang diimbangi dengan gaya T ke atas. Sehingga sigmanya adalah W min T sama dengan M kali A. W-nya 40, T-nya belum,
kemudian M massa dari balok tadi 4 kg, jadi sama dengan 4 kali A. Kalau kita sederhanakan menjadi T sama dengan 40 min 4A. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1, 0,1A sama dengan persamaan 2-nya 40 min 4A. Maka bisa kita sederhanakan menjadi, kita kalikan 10 semua dulu ya, supaya 0,1-nya ini hilang. Jadi kalikan 10 menjadi A, 40 kali 10 400, min 4A kali 10 40A. Kalau kita satukan A-nya, berarti ini pindah ruas ke kiri menjadi 40A, plus A sama dengan 400. Selanjutnya kita sederhanakan, 40A plus A menjadi 41A, dan sama dengan 400. Sehingga A-nya kalau kita ingin cari adalah 400 per 41. Kita hitung hasilnya 9,8. Satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita memilih, tentu di sini dibulatkan ya. Jadi jawabannya bisa kita pilih ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-7. Sepotong karton berbentuk persegi dan terdapat lubang berbentuk segitiga di bagian tengahnya, seperti terlihat pada gambar berikut. Ini gambarnya. Kemudian ditanyakan tentang koordinat titik berat karton adalah titik-titik. Pilihannya sudah ada. Dan kita langsung menuju ke gambar. Di sini sebagaimana cara ketika kita mengerjakan soal tentang titik berat, karena ada bidang yang dilubangi, yang lubang, maka di sini kita bisa anggap bidang ini menjadi dua bidang. Bidang yang pertama yaitu bujur sangkar dengan sisi 10, 10, 10, dan yang kedua bidang segitiga. Selanjutnya kita tentukan letak titik berat untuk bidang yang pertama, bujur sangkar ini, yaitu dari diagonal. Kita buat diagonalnya dari satu sudut ke sudut yang lain, kita buat diagonal yang kedua. Pertemuan dua diagonal ini adalah merupakan titik berat untuk bidang yang berbentuk bujur sangkar. Selanjutnya kita bisa tentukan letak titik berat ini berdasarkan rumus yang sudah kita ketahui, bahwa di sini letak titik berat untuk bidang 1 yang berbentuk bujur sangkar itu X-nya adalah 5. Di mana X5 itu diperoleh dari titik perpotongan diagonal tadi, kita tarik pada garis atau sumbu X. Sehingga kalau di sini merupakan titik tengah-tengah, setengah dari 10 tentu 5. Demikian juga untuk Y-nya, karena tengah-tengah dari 10, berarti Y-nya ini juga 5, ya, setengah dari 10. Dan A1-nya, luas dari bidang 1 berbentuk bujur sangkar, tentu sisi kali sisi. Karena sisinya tadi 10, maka 10 kali 10 jadi 100 cm persegi. Selanjutnya kita lihat bidang kedua yang berbentuk segitiga. Letak titik berat untuk segitiga seperti ini sudah kita ketahui dari teori yang kita pelajari, yaitu tingginya ini sama dengan sepertiga dari tinggi segitiga. Jadi kalau tinggi segitiganya dari 2 ke 8, tentu ketinggiannya 6. Jadi kalau sepertiga dari tinggi segitiga, berarti sepertiga dari 6. Dan tentu tidak lain adalah 2. Terus kita tuliskan pada bidang kedua yang berbentuk segitiga tadi, memiliki data bahwa X-nya 5 ya, karena titik ini di tengah-tengah juga, berarti X2-nya 5. Y2-nya, lihat ya, kita hitung dari sini sampai ke titik ini. Dari sini sampai ke titik ini berarti nanti 2, ini dari sini ke sini 2, kemudian ditambah 2. Sehingga Y2 itu 4. Jadi 4 ini sebenarnya asalnya dari 2 sini ditambah 2 ini. Selanjutnya kita langsung tuliskan untuk A2-nya, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 6. 6 dari mana? Dari angka 2 ke 8. Ya, ini berarti 6 cm. Kemudian tingginya tadi dari 2 ke 8. Jadi 6. Setengah kali 6 kali 6 tentu 18. Selanjutnya kita cari letak titik berat secara keseluruhan atau gabungan dari dua bidang ini dengan menuliskan rumus X0. X0 sama dengan A1 X1 plus negatif A2 X2. Kenapa kita kasih tanda negatif? Karena bendanya tidak ada, jadi min tandanya. Terus per X1 plus min X2. Kita ingat sekali lagi bahwa min ini tandanya luasnya itu tidak ada, jadi dikurangi. Kita masukkan nilai-nilainya, A1-nya 100, X1-nya 5. Plus min A2, A2-nya tadi 18, kali X2, X2-nya 5. Sehingga seperti ini. Terus kita tuliskan A1-nya 100,
plus min, ini tentu min. A2-nya tadi 18. Kita sederhanakan menjadi 100 kali 5 itu 500, 18 kali 5 90, dan 100 dikurangi 18, ini tentu 82 ya. 82 nantinya. Dan hasil akhir 410 tentu dibagi 82, hasilnya adalah 5 cm. Selanjutnya kita akan cari Y-nya, yaitu posisi dari titik berat gabungan kedua benda tadi pada sumbu Y. Rumusnya tentu A1Y1 min A2 Y2 dibagi A1 plus min A2. Kita masukkan nilai-nilainya tadi A1 100, Y1 5, min A2 18, Y2 itu adalah 4 ya. Tadi 4 itu berasal dari 2 ditambah 2. Terus A1-nya 100, min A2-nya 18. 100 kali 5 hasilnya 500, min 72, ini dari 18 kali 4 dibagi 82. Ya, kalau kita cari hasilnya nanti adalah 5,2. Jadi, koordinat titik berat dari gabungan dua bidang tadi adalah 5,2. Selanjutnya, terus saja kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Bila AD 1 meter, jadi dari A ke D ini 1 meter panjang batang, AB-nya 0,2, ini AB, CD-nya 0,2, CD ya, dan masa batang diabaikan. Maka momen gaya terhadap titik B adalah titik-titik. Ini tentang momen gaya. Nah, pada momen gaya ini yang perlu kita ketahui, kalau dia diputar berdasarkan titik tertentu, maka titik tertentu tadi adalah sebagai poros. Terus di sini kita tuliskan kalau AB tadi 0,2, kemudian CD 0,2, sedangkan AD itu 1 meter, berarti BC berapa senti? Ya, 0,6 meter. Ya. Setelah itu, karena tadi batang akan diputar terhadap titik B, maka titik B ini menjadi poros. Dan nanti ada gaya-gaya yang berada di sebelah kanan poros, yaitu gaya FC 6 Newton ini, dan ada gaya FD sin 30, karena di sini ada gaya yang tegak lurus dari batang dan dia berada di seberang sudut 30 derajat sehingga dia fungsi sin. Terus kemudian selain itu ada gaya yang berada di sebelah kiri dari poros B, yaitu gaya FA yang besarnya nanti 30 Newton. Dan gaya yang memutar batang searah jarum jam, nah ini nanti momen gayanya positif, sedangkan gaya yang memutar batang berlawanan arah jarum jam, ini nanti momen gayanya negatif. Sehingga bisa dimasukkan ke dalam persamaan, sigma tau sama dengan FC kali BC. Jadi tau itu sendiri, momen gaya itu adalah gaya kali lengannya. Gayanya FC, lengannya BC. Terus gaya kedua yang berada di sebelah kanan sehingga positif, yaitu FD sin 30 derajat. Ya, di sini tadi. Kemudian lengannya adalah BD. Selanjutnya, untuk gaya yang berada di sebelah kiri dan memutar batang berlawanan arah jarum jam, di sini FA gayanya, kemudian lengannya adalah AB, sehingga momen gayanya min FA kali AB. Terus kita masukkan saja nilai-nilainya. FC tadi 6 Newton, BC tadi 0,6, kemudian FD 24 Newton, sedangkan sin 30 kita masukkan di sini setengah, dan BD dari B ke D di sini 0,8, dikurangi FA 30 Newton, kemudian lengan AB 0,2. Kalau kita sederhanakan, 6 kali 0,6 hasilnya tentu 3,6. 24 kali setengah berarti 12. 12 kali 0,8 berarti 9,6. Dan 30 kali 0,2 berarti 6. Jadi kalau kita hitung semua, maka nilainya adalah 7,2, satuannya Newton meter. Ya, ini jawabannya kalau kita pilih adalah E. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Potongan soal nomor 9. Sebuah bola pejal masanya 1 kg dan jari-jarinya 5 cm. Bergerak menurut bidang miring seperti gambar. Ini gambarnya. Ya. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ini adalah momen inersia, rumus momen inersia dari bola pejal. 2/5 mr kuadrat. Maka kecepatan bola di dasar lantai adalah titik-titik. Di sini, di dalam gambar ini, diketahui ketinggian dari bidang miring adalah 7 meter. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui bahwa bola ini akan digelindingkan dari puncak bidang miring yang ketinggiannya 7 meter. Dan nanti akan menggelinding ke bawah sampai ke dasar.
Hal yang perlu kita ketahui pada peristiwa seperti ini adalah ada perpindahan bola yang menggelinding dari puncak ke dasar dan tentu dari keadaan diam. Maka pada posisi atas ini bola memiliki energi kinetik total 1, maksudnya keadaan 1 di puncak ini sama dengan 0. Secara singkat dapat dikatakan energi kinetik totalnya 0 gitu ya. Kemudian yang berikutnya pada saat di dasar bidang miring ini energi potensial pada posisi 2, EP2-nya 0. Dan langsung setelah kita mengetahui kunci ini, kita langsung terapkan pada persamaan. Bahwa bola yang meluncur dari keadaan 1 ke keadaan 2, ini energi mekaniknya tetap. Artinya EM1 sama dengan EM2. Karena EM1, energi mekanik pada keadaan 1, itu sama dengan EK total 1 ditambah EP1. Dan EM2 itu EK total 2 plus ya ditambah EP2. Sedangkan kita mengetahui EK total tadi di keadaan satunya adalah 0. Maka kita masukkan nilai 0. Sedangkan EP1 adalah MGH1. Terus EK total 2, EK di keadaan 2 ini adalah energi kinetik translasi plus energi kinetik rotasi. Ya, berarti EKT plus EKR. Plus karena tadi EP2 kita tulis lagi. Sedangkan ini kalau kita sederhanakan tentu akan menjadi MGH1 sama dengan setengah MV kuadrat. Ini dari energi kinetik translasi ya. Sedangkan energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya EP0, EP2-nya 0 sehingga di sini tidak kita tuliskan lagi. Terus kita pindahkan rumus rumus MGH1 sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Kita pindah ke bawah ya ini. Kemudian kita uraikan dari yang I omega kuadrat, kita masukkan karena nilai I dari bola pejal ya, momen inersia bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Sehingga I-nya setelah diganti menjadi seperti ini dan omega kuadrat tetap. Terus akhirnya kita coret masing-masing M-nya itu. Kita coret semua sehingga hilang. Jadi rumusnya tinggal GH1 terus di sebelah kanan setengah, M-nya sudah hilang, V kuadrat setengah kali 2/5, M-nya hilang, kali R kuadrat kali omega kuadrat. Kita masukkan G-nya 10, H-nya 7 sama dengan setengah V kuadrat plus setengah kali 2/5. Ini kalau 2 di bawah dan 2 di atas kita coret sehingga nanti tinggal 1/5 R kuadrat. Kemudian omeganya tetap kita tulis, kita kuadratkan. Terus 10 kali 7, 70. Ini langsung akan kita samakan penyebutnya. Dari setengah kita jadikan 5/10. Kemudian V kuadrat tetap 1/5 menjadi 2/10. Terus kita ketahui bahwa R kuadrat omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat. Jadi berarti bisa kita sederhanakan lagi menjadi 70 sama dengan ini ditambahkan 7/10 V kuadrat. Sehingga kalau kita ingin cari V kuadratnya sama dengan 100 dan V akar dari 100 itu 10. Soal terakhir, soal nomor 10. Grafik berikut menunjukkan hubungan pertambahan panjang pegas X karena pengaruh gaya F dari suatu percobaan. Dapat disimpulkan bahwa konstanta pegas adalah titik-titik. Di sini kita mengetahui bahwasanya X atau pertambahan panjang dari 0 menjadi 2 ini dengan gaya 20 Newton. Ketika bertambah panjang 5 cm, maka itu gayanya 50. Jadi gaya 50 pertambahan panjangnya 5. Kita tentu dapat mencari konstanta pegas dengan rumus K. K sama dengan F per delta X. Untuk pencarian K ini bisa dengan salah satu komponen pasangan, yaitu dengan gaya 20 terjadi pertambahan panjang dari 0 menjadi 2. 20/2 sama dengan 10. Ya, 10 Newton per cm. Sehingga kalau kita jadikan meter menjadi 20/0,02. Dan ini tentu sama dengan 1000. Dan satuannya sudah Newton per meter. Demikianlah anak-anak penyelesaian soal dari nomor 6 sampai 10. Semoga mudah-mudahan menjadi tambahan bekal untuk mempersiapkan diri bagi kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Dan terima kasih kalian sudah belajar dengan giat, tentu dengan semangat. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan nanti berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.